Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, berjumpa kembali pada kesempatan ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya, dan kita akan kembali membahas terkait dengan dinamika yang terjadi antara Israel versus Hamas ya. Bahkan beberapa jam yang lalu dalam salah satu pemberitaan dikabarkan bahwa Israel hancurkan lebih dari 100 sasaran di jalur Gaza, lalu kemudian tewaskan anggota senior Angkatan Laut Hamas. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, kalau kita perhatikan ya, selama 2 minggu ya, Israel versus Hamas ini semakin panas ya di sana. Dan juga ini mari kita lihat ya terkait dengan updatean terbarunya. Di sini diuraikan bahwa Netanyahu ya kasih lampu hijau militer Israel invasi jalur Gaza di Palestina. Jadi itu dia kawan-kawannya. Dan kemudian kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu ya, pihak dari Israel juga sudah mengklaim ya bahwa rencana mereka melakukan invasi ke Gaza ini bukan untuk menguasai wilayah, tetapi terutama orientasi ataupun fokus utamanya adalah untuk melakukan perlawanan habis-habisan terhadap pihak Hamas ya. Karena memang kalau kita perhatikan, Israel ini sudah sangat komitmen ya untuk menyerang kembali Hamas, karena beberapa waktu yang lalu pihak Hamas lah yang kemudian pertama sekali melakukan serangan dadakan terhadap Israel. Jadi serangan itu kawan-kawan bukan dilakukan oleh warga Palestina, yang bukan mereka yang melakukannya, tetapi itu dilakukan oleh Hamas. Dan makanya kalau kita perhatikan kembali ya, ketika 2-3 hari belakangan pihak dari pemerintah Palestina, terutama presidennya, sudah menyampaikan bahwa serangan tersebut tidak mewakili rakyat Palestina. Bahkan dalam beberapa pemberitaan dikabarkan Presiden Palestina mengecam tindakan dari serangan yang dilakukan oleh Hamas kepada pihak Israel. Lalu kemudian kawan-kawan, seperti kita perhatikan di sini diuraikan bahwa pemerintah Israel disebut telah memberikan lampu hijau ya kepada militer untuk melancarkan invasi di darat ya, ke jalur Gaza ya, di Palestina. Lalu kemudian Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat ya mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberikan persetujuan kepada tentara untuk melancarkan operasi memberangus pasukan Hamas. Jadi lagi-lagi kawan-kawan ataupun Bapak Ibu semua, orientasi dari serangan yang dilakukan oleh pihak Israel ini adalah untuk membalas serangan Hamas beberapa waktu yang lalu itu. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa pemerintah Israel telah mengambil keputusan ya untuk memberikan lampu hijau kepada tentara untuk memusnahkan mereka, yang kini keputusan itu ada di tangan tentara. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, situasi yang berlangsung ya, situasi yang terjadi di sana. Lalu kemudian kawan-kawan juga di sini diuraikan bahwa Anda sekarang melihat Gaza dari kejauhan, Anda akan segera melihatnya dari dalam. Perintah akan datang. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi situasinya memang sudah sangat genting sekali ya. Lalu kemudian juga di sini ya diuraikan terkait situasi ya, dan tidak bisa dipungkiri kawan-kawan ya, sejumlah politikus Israel bahkan telah memperkirakan ya invasi darat ke Gaza sedang berlangsung katanya, lantaran jumlah laporan menyebutkan lebih dari 60 anggota Hamas telah ditangkap. Nah, ini dia kawan-kawan ya. Jadi sini lebih dari 60 anggota Hamas katanya telah ditangkap. Bahkan Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan ya, dalam uraian-uraian yang lain juga dikabarkan bahwa seperti yang kawan-kawan bisa perhatikan di sini ya. Jadi Israel ini katanya sudah menghancurkan terowongan rahasia milik Hamas ya. Bahkan bukan hanya sekedar terowongan biasa. Di sini dikatakan itu adalah terowongan andalan Hamas ya. Bahkan juga mulai dari gudang amunisinya ya, hingga markas milik Hamas juga dihancurkan oleh pihak militer Israel ya. Karena memang kalau kita perhatikan kawan-kawan, ini informasinya beberapa jam yang lalu ya, Israel ini sudah sangat intensif ya melakukan serangan balik terhadap Hamas, dan itu sudah berlangsung mulai dari setelah pihak dari Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel. Kawan-kawan, itu yang kemudian dilakukan oleh pihak Israel memang sudah sangat aktif sekali ya melakukan serangan balik terus-menerus ya. Jadi bahkan di sini kawan-kawan, beberapa jam yang lalu kalau kita lihat updatean ya, juga terkait dengan korban ini mengalami peningkatan cukup signifikan ya. Bahkan di situ diuraikan bahwa korban sudah mencapai ya 5.500, jadi mendekati 6.000 kawan-kawan. Bahkan tadi saya lihat tuh ada yang hampir mencapai 6.000 ya, apa namanya, updatean korbannya. Dan itulah yang kemudian membuat saya pun secara pribadi juga ikut prihatin ya. Kasihan sekali kawan-kawannya, kasihan sekali ya. Dan memang salah satu hal yang sejauh ini disuarakan itu adalah katanya terkait dengan apa namanya ya, ada yang mendukung kemerdekaan Palestina dan segala macam. Kadang-kadang saya juga bertanya-tanya mengenai kawan-kawannya, karena begini ya, kita semua tahu bahkan Palestina ini juga sudah punya presidennya, bahkan juga di bangsa kita di Indonesia ada dubesnya. Lalu kemudian menjadi pertanyaan, kenapa istilah mendukung kemerdekaan Palestina ini sering sekali disuarakan, sering sekali disampaikan ke publik, padahal Palestina jelas ya sudah merdeka. Lalu kemudian mengapa istilah itu muncul Bapak Ibu ya? Apakah ini hanya salah satu strategi untuk kemudian mendulang dukungan terhadap Palestina atau bagaimana? Tapi kalau kita perhatikan kemarin ya, bahkan Biden
katanya juga dalam beberapa informasi ini apa namanya mendukung kemerdekaan Palestina tetapi harus membumi hanguskan Hamas katanya. Oke lah kawan-kawannya, jadi memang demikianlah dinamika yang berlangsung yang terjadi terkait dengan pro kontra ya antara yang mendukung apa namanya kawan-kawannya yang mendukung Hamas ataupun kemudian yang apa ya mendukung Israel ya ataupun kemudian yang mendukung Palestina. Tapi kalau kita perhatikan memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau situasi di bangsa kita di Indonesia ya itu sangat jelas kawan-kawannya, ada yang mendukung Hamas, ada yang kemudian juga mendukung Israel ya. Jadi memang ini jelas pro kontranya itu tidak bisa dipungkiri ya. Dan itu saya pikir memang sesuatu yang sangat wajar kawan-kawannya di zaman sekarang ini, ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung ya. Lalu di sini ada beberapa informasi tambahan ya, diboikot karena itu dia kawan-kawannya, diboikot karena ini informasi diboikot karena sumbang makan ke tentara Israel katanya. McDonald buka suara, oke, bahwa Bapak Ibu ya, tepi barat dikepung ya, tentara Israel hancurkan rumah. Oke, Bapak Ibu itu dia ya, hancurkan rumah warga katanya. Apakah benar seperti itu? Nah itu dia memang informasi yang kemudian beredar ya. Dan kawan-kawan kalau kita ingat lagi ya beberapa hari yang lalu itu sebenarnya pihak dari Israel sudah apa namanya ya memberikan himbauan ataupun ultimatum kepada warga Palestina terutama yang tinggal di kota Gaza itu untuk segera meninggalkan kota ya, karena pihak Israel sudah berencana ya melakukan serangan darat. Jadi kalau kita perhatikan selama ini kan sebenarnya pihak dari Israel ini terus-terusan melakukan serangan ini utamanya melalui apa namanya darat ya, utamanya melalui udara kawan-kawannya, lalu kemudian mereka melakukan perkembangannya, melakukan serangan secara apa namanya melalui darat Bapak Ibu ya. Dan ketika kemudian pihak Hamas mendengar informasi tersebut kawan-kawan, pihak dari Israel menghimbau agar warga Gaza ini ya pergi meninggalkan kota. Pihak Hamas justru menghimbau agar warga ini tetap di tempatnya ya, tidak kemana-mana katanya Bapak Ibu ya. Nah ini memang yang menarik ya, harusnya kalau pihak Hamas itu benar-benar peduli terhadap rakyat Palestina ya, supaya mereka tidak jadi korban atas serangan darat yang bakalan segera dilakukan oleh Israel, ya harusnya pihak Hamas mendukung ya, ataupun kemudian lebih lagi membuka akses kepada warga Gaza agar berlindung ataupun bersembunyi. Tapi justru mereka mengimbau agar masyarakat tetap di situ. Nah ini kemudian kan dipertanyakan, benarkah Hamas sungguh peduli terhadap warga Palestina, ataukah mereka justru hanya sekedar memanfaatkan warga Palestina yang tinggal di kota Gaza sebagai tamengnya? Nah ini kan beberapa hari yang lalu yang berkembang opininya ya. Jadi ini kemudian menjadi tanda tanya serius Bapak Ibu ya kawan-kawan semua. Tetapi yang pasti kita semua sama-sama sudah mengetahui bahwa pihak dari apa namanya ya, pihak dari pemerintah Palestina yaitu presidennya sudah mengatakan ya bahwa serangan Hamas dan perjuangan Hamas beberapa waktu yang lalu yang dipuja-puji oleh beberapa tokoh di bangsa kita di Indonesia, oleh presiden Palestina justru mengklaim bahwa itu tidak mewakili semangat ataupun rakyat Palestina ya. Jadi itu yang sedang terjadi kawan-kawan. Memang situasi hari ini pro kontra ya, pro kontra, bahkan juga tidak bisa dipungkiri bahkan di bangsa kita di Indonesia sendiri ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya itu pro kontra ya, tidak bisa dipungkiri ya, ada yang mendukung, ada yang kemudian mengecam ya, tapi ada juga beberapa yang mencoba melihat ini dalam posisi netral dan menyampaikannya terutama dalam sudut pandang kemanusiaannya. Lalu kemudian kawan-kawan semuanya di sini dikatakan bahwa genting ya potret militer Israel bersiap invasi darat ya ke Gaza. Nah ini dia kawan-kawannya, memang situasinya semakin panas ya, situasinya semakin genting Bapak Ibu ya, karena itulah kita mengharapkannya semoga segera kawan-kawannya ada situasi damai di sana, ada situasi apa namanya ya, ada solusi yang paling baik untuk kedua belah pihak bisa berdamai kawan-kawannya. Karena yang paling kasihan dalam situasi yang seperti ini, lagi-lagi saya mau sampaikan, adalah masyarakat biasa ya, adalah warga sipil ya. Ya ini sudah hampir 6.000 kawan-kawan korbannya ya, itu masyarakat lah yang kemudian paling banyak ya, baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina ya. Dan itulah sebabnya ya seperti yang disampaikan oleh Bang Ade Armando beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa kenapa ini pihak Hamas melakukan serangan itu, tentu mereka sudah mempertimbangkan ya bahwa serangan ini pasti akan memicu kemarahan dari Israel dan bisa saja ya serangan itu akan dibalas berkali lipat. Dan benar pada akhirnya kawan-kawan ya yang disampaikan oleh Bang Ade Armando itu memang pihak dari Israel membalasnya berkali-kali lipat ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Netanyahu, bahkan sekarang targetnya itu ya adalah membumi hanguskan Hamas. Itulah yang kemudian sedang diupayakan oleh pihak Israel. Karena itu serangannya itu bukan hanya dari udara ya, bahkan rencananya juga darat, bahkan juga laut ya. Dan kawan-kawan semua, ini juga menarik ya, beberapa jam yang lalu saya sempat lihat ada informasi katanya bahwa AS juga sudah menunjukkan keterlibatannya ya dengan melepaskan tembakan terhadap salah satu roket atau apa namanya itu, atau rudal ya,
ada satu kelompok juga yang mencoba menyerang Israel itu kawan-kawan. Jadi itulah situasinya. Jadi memang ini semakin berkembang Bapak Ibu, dan kalau kita perhatikan ya, kalau awal-awal ini dipuja-puji Hamas itu karena menyerang Israel, tapi sekarang ya karena serangan yang begitu intensif dilakukan oleh Israel, ya memang tidak bisa dipungkiri. Bahkan ya dalam salah satu pemberitaan katanya di sini dikatakan anggota senior angkatan laut Hamas juga ikut tewas di situ ya. Tapi kawan-kawan, terlepas dari semuanya itu, mari kita doakan semoga segera ada damai, semoga selesai, ada solusi yang paling baik ya antar kedua belah pihak, dan masyarakatnya bisa kembali ke tempatnya, ke rumahnya, ke tempat semula mereka bisa beraktivitas, mereka tidak lagi mengalami tekanan dan segala macamnya. Itu yang kemudian menjadi harapan saya secara pribadi, dan mungkin juga bisa menjadi harapan kawan-kawan untuk segera terciptanya kondisi yang kondusif, situasi yang baik di sana.